Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Aziza Usman, Penidia Putri, Sylvidiana Sari, Vira Fatma Besari, dan Faisal Prahatma Ganinda. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan review kami atas PT Uzur dan PT Mia. Di sini tim kami diminta oleh Putri Samia untuk melakukan review atas laporan keuangan konsolidasian yang telah dibuat oleh PT Uzur atas bantuan tim auditor KAP Rumah. Membantu Putri Samia untuk menemukan salah saji yang dapat dipakai oleh Putri Samia untuk membatalkan pernikahannya dengan Raja Uzur. Dan berikutnya, ini merupakan prosedur review laporan keuangan yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi. Selanjutnya, meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas. Meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi, mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asersi material dalam laporan keuangan. Kemudian, prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tidak biasa. Dan dilanjutkan meminta keterangan tentang tindakan yang diambil pada rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, komite-komite dalam Dewan Komisaris, dan rapat lain yang berdampak terhadap laporan keuangan. Dan selanjutnya, membaca laporan keuangan untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang menjadi perhatian praktisi, apakah laporan keuangan telah sesuai dengan basis akuntansi yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, memperoleh laporan dari praktisi lain jika ada dan jika dipertimbangkan perlu yang telah melakukan audit atau review laporan keuangan komponen dari entitas. Dan terakhir yaitu meminta keterangan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atas keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, sebelum melakukan pelaksanaan review, pihak manajemen dan akuntan publik perlu menyepakati beberapa kesepakatan yang dimana kesepakatan itu dituangkan dalam surat perikatan review. Di sini bisa dilihat surat perikatan review kami dengan pihak manajemen PT Uzur, di mana kami akan melaksanakan review untuk laporan posisi keuangan konsolidasian PT Uzur per 31 Desember sampai dengan laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, perikatan di sini dilaksanakan berdasarkan SPR 2400 terkait dengan review atas laporan keuangan. Perlu ditekankan bahwa kami tidak akan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tersebut, dan kami tidak menyatakan opini audit atas laporan tersebut. Dan juga dalam surat perikatan ini menjelaskan ruang lingkup review, tanggung jawab manajemen, di mana manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan termasuk pengungkapan yang memadai. Berikutnya juga menjelaskan terkait dengan fee yang akan kami terima untuk perikatan review tersebut. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan kami dan menyetorkan ke kas negara sebagai pembayaran pajak di muka atas kantor kami. Surat ini akan efektif untuk tahun-tahun yang akan datang, kecuali jika perikatan review ini diberhentikan, diubah atau diganti. Perikatan kami tidak akan dapat diandalkan untuk mengungkapkan apakah terdapat kecurangan atas kesalahan serta tindakan ilegal. Namun kami akan menginformasikan kepada saudara jika terdapat hal-hal material yang menjadi perhatian kami. Setelah melakukan perikatan, kami melakukan prosedur review. Yang pertama, pemahaman atas entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari PT Uzur, kami hanya mendapatkan sedikit informasi yang diberikan oleh PT Uzur. Selain itu, kami juga tidak mengetahui jenis bisnis yang dijalankan oleh PT Uzur. Dengan kata lain, tidak adanya kejelasan antara operasi perusahaan PT Uzur tersebut.
Tidak adanya kejelasan pada proses bisnis tentunya menimbulkan risiko yang signifikan pada pengendalian internal perusahaan. Selain itu, keterbatasan informasi yang kami peroleh sehingga kami tidak dapat membandingkan informasi keuangan PT Uzur pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, permintaan keterangan. Pertama, penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian milik PT Uzur dikompilasikan oleh tim dari KAP Rumah. Kedua, kami telah meminta informasi kepada PT Uzur terkait dengan informasi keuangan maupun bukti-bukti pendukungnya. Ketiga, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Uzur kepada tim kami, PT Uzur telah melakukan pencatatan dan pengklasifikasian sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Keempat, kami tidak dapat informasi tambahan lainnya seperti susunan dewan komisaris dan direksi, serta pemegang saham dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, prosedur yang ketiga yaitu evaluasi atas penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang kami terima dari PT Uzur berupa laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan. Kami tidak menerima laporan arus kas milik PT Uzur, sehingga kami tidak dapat mengetahui perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Apakah produk barang atau jasa yang diberikan masih mampu memberikan keuntungan atau tidak. Selain itu, CALK PT Uzur tidak mengungkapkan informasi terkait kebijakan akuntansi, metode penyusutan, serta metode penilaian persediaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK nomor 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan penyajian laporan keuangan tersebut, yaitu adanya beberapa koreksi atas perbedaan pencatatan dengan informasi yang diberikan manajemen kepada tim kami. Prosedur yang selanjutnya adalah representasi manajemen. Hasil atas review laporan keuangan PT Uzur telah kami sampaikan kepada pihak manajemen untuk dapat dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, PT Uzur juga tidak memberikan surat representasi atas asersi-asersi yang telah kami buat. Laporan review modifikasian dapat kami sampaikan apabila tidak memberikan surat representasi yang dapat menambah keyakinan kami. Baiklah, di sini merupakan laporan review akuntan independen. Setelah kita melakukan review, maka kita tim akuntan dari KAP Rumah mengeluarkan laporan review atas review yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini kami melaksanakan review laporan keuangan PT Uzur yang terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember, serta laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pelaksanaan review ini berdasarkan standar Perikatan Review 2400, yaitu terkait dengan review atas laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Pada standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan review untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan, menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan minimal mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, serta laporan perubahan ekuitas selama periode, dan juga laporan arus kas selama periode tersebut dan catatan atas laporan keuangan. Setelah melakukan review atas laporan keuangan PT Uzur tersebut, perusahaan tersebut hanya melampirkan laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta catatan atas laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan tersebut sangat minim, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK nomor 1 yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan pada CALK atau catatan atas laporan keuangan PT Uzur tersebut juga tidak memberikan gambaran terkait kebijakan akuntansi, metode penyusutan, metode penilaian persediaan. Selain itu, juga terdapat penyesuaian dan koreksi atas perbedaan pencatatan pada laporan keuangan dengan informasi yang disajikan oleh manajemen. Pada laporan review tersebut, berdasarkan review kami, karena pervasifnya dampak terhadap laporan keuangan tentang hal yang kami bahas sebelumnya dalam paragraf di atas, maka laporan terlampir tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
Kesimpulan atas hasil review laporan keuangan milik PT Uzur tersebut menyatakan bahwa hasil laporan kami dapat digunakan oleh Putri Samiah untuk menggagalkan pernikahannya dengan Raja Uzur. Dan perlu ditekankan kembali bahwa kami melaksanakan review secara objektif sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Sekian pembahasan review atas kasus PT Uzur tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.